Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh PDR itu asik kok. Kelas 5 SDN Bintara 11. Ibu ingin mengingatkan, silahkan kalian melakukan absensi hari ini pada aplikasi Google Classroom. Sebelumnya jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya seperti biasa, dipersilakan semuanya untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, mari kita yel-yel PPK terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali 9 nilai-nilai integritas agar kalian semakin hafal dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. 9 nilai-nilai integritas. Yang pertama yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong dan berbuat curang. Berikut contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Disiplin adalah taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berikut contoh perilaku disiplin di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Berikut contoh perilaku tanggung jawab di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Berikut contoh perilaku adil di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Berani adalah percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Berikut contoh perilaku berani di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar.
Peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Berikut contoh perilaku peduli di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kerja keras adalah gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu dan tidak asal-asalan. Berikut contoh perilaku kerja keras di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain. Berikut contoh perilaku mandiri di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekitar. Yang terakhir, sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Contoh perilaku sederhana di lingkungan sekolah yaitu dengan mensyukuri bekal makanan sehat, untuk di lingkungan rumah dengan menyisihkan uang saku untuk ditabung di rumah, dan untuk di lingkungan sekitar tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna. Nah, itulah 9 nilai integritas yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati peta, peserta didik dapat mengetahui potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Melalui kegiatan mengamati peta, peserta didik juga dapat mengetahui kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. Melalui kegiatan mengamati peta, peserta didik dapat menunjukkan asal-usul bangsa yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta. Melakukan kegiatan mewawancara, peserta didik mampu mengetahui keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca dan menulis, peserta didik mampu menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Materi sebelumnya yang telah kita pelajari kemarin yaitu membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok, membuat cover atau sampul buku, dan menjelaskan alat gerak serta fungsinya pada manusia. Materi tema hari ini yaitu organ gerak hewan dan manusia, tema 1. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alamnya yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto.
Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Sekarang coba amati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Nah, di sini ya, nih kalian bisa lihat yang warna merah ini yang paling padat ya anak-anak. Bisa kalian lihat pada peta tersebut bisa kalian lihat pada halaman 77 ya. Mulai kepadatan penduduk itu kurang dari 10 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 90 dan seterusnya ya. Kalian bisa baca sendiri pada buku paket kalian masing-masing. Lalu pada halaman 77, setelah kita mengamati persebaran kepadatan penduduk, ada beberapa soal. Nah, ya contohnya nih, ya, yang pertama ya, yang paling padat adalah Pulau Jawa, yang paling sedikit adalah Pulau Papua. Untuk Provinsi Lampung, kalian dapat lihat Provinsi Lampung itu berwarna kuning ya. Nah, untuk warna kuning antara 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Nah, terus pada tahun 2018, Provinsi Lampung itu mencapai 242 jiwa kepadatan penduduknya. Sedangkan Provinsi Papua Barat itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya. Nah, kalau di tempat tinggal ibu guru itu kira-kira 844 km persegi ya, kurang lebih segitu. Ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan kepadatan penduduk di provinsi atau wilayah dan daerah kalian masing-masing. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Selanjutnya, ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Ya. Kira-kira kalian suku yang mana atau suku mana nih kalian ya? Nah, coba kalian perhatikan ini. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Kalian bisa amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta ini. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia tersebut. Ada banyak ya anak-anak ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ada banyak sekali. Nah, yang merah kecil ini yang ibu tunjuk ini adalah salah satunya suku Jawa. Ya, ayo berlatih pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, di sini ada Jawa ya, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, terus di sini juga ada Papua, ada Nusa Tenggara, ada kepulauan Pulau Maluku, lalu ada wilayah Bali juga ada ya. Ibu akan perbesar ya agar kalian lebih jelas ya. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 79, maaf. Nah, ini kita tarik garis ya. Ini untuk suku Jawa, pakaian adatnya seperti ini ya, kebaya. Lalu ini Sumatera ya, di Sumatera kita tarik. Lalu ini Kalimantan ya. Lalu selanjutnya ini Sulawesi ya. Lalu ini Papua ya, Papua pakaian adatnya seperti ini. Lalu ini Nusa Tenggara ya. Lalu Kepulauan Maluku dan terakhir Bali ya, ini Bali. Kalian bisa samakan, bisa garis di buku paket kalian sesuai dengan video yang ibu berikan ya. Ayo berdiskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama.
Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu ya daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Nah, kalian mendapat tugas untuk menandai. Di sini ada peta Indonesia ya, yang polos warnanya putih. Nah, ya, untuk yang warna biru ini adalah untuk agama Islam, merah adalah untuk agama Katolik, kuning untuk agama Buddha, orange untuk Kristen, yang ini warna ungu ya untuk Hindu. Terus ini merah muda untuk agama Konghucu. Ya, mari sekarang kita tandai. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu ya. Ini udah Ibu tandai warnanya sesuai dengan keterangan. Nah, di sini mungkin kalian lihat, Bu, kok lebih banyak warna biru sih, Bu? Ya, karena di Indonesia sebagian besar mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, ya. Nah, di sini terlihat jelas ya gambarnya ya. Kalian bisa tandai di rumah mengikuti yang ada di video ini menggunakan spidol atau pensil warna. Ayo mengamati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu atau mandiri juga tidak apa-apa ya. Sebelum memulai wawancara, kalian harus melakukan berbagai persiapan diantaranya seperti ini. Ya, bisa kalian baca atau lihat di buku paket kalian masing-masing. Tema wawancaranya yaitu wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian yaitu adalah agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, ini pada halaman 81 kalian bisa tentukan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ya. Ini Ibu hanya memberikan contoh saja. Nah, kalau kalian bisa membuatnya dan bertanya kepada orang tua jika merasa kesulitan. Di sini luasnya 39,22 km persegi ya. Untuk batasnya yaitu Desa Tunglur dan Desa Blaru ya. Terus untuk kondisi alamnya masih terjaga, penuh dengan pepohonan dan ladang. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Ini maksudnya ladang ya pemirsa, anak-anak, Ibu salah ketik ya, semestinya ladang ya. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Agama penduduk Islam dan Kristen. Suku penduduknya suku Jawa. Tingkat ekonomi penduduknya yaitu relatif sedang dan tingkat pendidikannya itu cukup baik ya. Rata-rata tuh mungkin lebih banyak SMA, STM ya, semacam seperti itu ya. Kalian bisa lakukannya di rumah, bertanya dengan orang tua kalian menurut kondisi wilayah kalian masing-masing. Ayo membaca kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lainnya.
Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, yaitu salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia ini memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yaitu ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjelaskan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern utama beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksa agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintahan dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun, ya. Nah, di setiap bacaan ini terdapat amanat ya atau pesan yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, untuk bacaan tersebut atau pesan yang dapat kita pelajari dari bacaan ini yaitu adanya nilai toleransi, saling menghargai meskipun kita berbeda ya, kita harus saling melengkapi ya, kita harus saling serumpun.
Untuk selanjutnya, uh, pada halaman 83 terdapat tugas ya untuk menentukan ide pokok dari masing-masing bacaan di atas. Nah, Ibu akan mencontohkan ide pokok pada bacaan atau paragraf pertama saja ya. Untuk sisanya nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Bu, ide pokok itu apa sih? Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam suatu paragraf atau suatu pokok permasalahan yang ada pada satu paragraf tersebut. Ya, caranya mencari ide pokok adalah kita harus baca dengan jeli satu paragraf tersebut. Nah, ini di sini nih, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia, itu termasuk ke ide pokok. Sedangkan yang berwarna merah, toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti, menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Itu kalimat pendukung. Ya, kalimat pendukung itu penjabaran dari ide pokok ya, kurang lebih seperti itu. Kalian silakan lanjutan menentukan ide pokok pada paragraf selanjutnya pada buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, Ibu hanya menjelaskan di paragraf 1 saja. Nah, untuk paragraf selanjutnya bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ya, ini Ibu contohkan hanya seperti ini ya modelnya ya. Ini untuk paragraf 1 yang tadi kita bahas. Paragraf 2, 3, dan selanjutnya silahkan kerjakan di buku tugasnya. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sekarang pada halaman 84, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lainnya. Mari kita bandingkan nilai-nilai luhur pada Pancasila. Ya, di sini ada sila ke-1 dan sila kedua. Ya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini nilai-nilai luhurnya. Yang sila ke-1 adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Nah, sila kedua itu adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Ya, salah satunya tadi ya ada contoh ya yang dalam sikap integritas, nilai-nilai integritas, yaitu kita berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya atau kondisi ekonominya, itu juga salah satunya ya. Menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan ya. Itu nilai-nilai luhur. Selanjutnya yaitu sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga ini salah satunya gotong royong, kerja kelompok ya, kerja kelompok atau kerja bakti ya. Terus sila keempat, pemilu musyawarah untuk mufakat pemilihan kepala desa. Nah, kalau di sekolahan mungkin pemilihan ketua kelas ya, misalnya saya memilih si A, saya memilih si B ya. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat orang lain. Nah, terus yang selanjutnya sila kelima yaitu memiliki dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Ya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terdapat dalam buku paket ya. Nah, di sini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nih, di sekolah misalnya mencontek, berkelahi, mengejek teman. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh mencontek. Kalian harus jujur, harus mandiri, mengerjakan sendiri, jujur, tidak mencontek. Di rumah juga tidak berbohong ya, kalian harus jujur. Terus bermalas-malasan, nah jangan ditiru. Nah, ini untuk di lingkungan masyarakat. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, berarti kita tidak peduli ya.
Nah, kita tidak boleh ditiru ya, kita harus peduli dengan siapapun. Tidak mencuri, tuh, suka pamer kekayaan. Nah, tuh jangan ya, tidak baik suka pamer-pamer itu tidak baik, sombong namanya. Menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, ya, itu sikap tadi adalah contoh-contoh nilai yang tidak termasuk ke dalam nilai-nilai luhur pada Pancasila. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas, letak geografis, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah ya, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, kurang lebih seperti itu ya materi kita hari ini. Untuk ayo renungkan dan kerjasama orang tua tidak ibu bahas ya. Apabila ada salah ketik maupun penyampaian ibu guru yang kurang kalian pahami atau kurang dimengerti oleh kalian, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi peserta didik kelas 5 ya untuk SDN Bintara 11 ya, yang sudah menunjukkan sikap jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab di lingkungan rumah. Mbak, aku mau ngomong apa kak? Maaf nih, nilai ulangan aku jelek. Coba ibu lihat. Tapi aku udah berusaha. Ya udah nggak apa-apa, lain kali belajar lagi lebih giat biar dapat nilai yang bagus. Makasih ya, kakak udah jujur sama ibu tentang nilai-nilai kamu. Iya. Selesai makan, mari kita cuci piring sendiri.
kasih ya. Nah, tugas pembelajaran hari ini yaitu menentukan ide pokok di setiap paragraf pada wacana kerukunan umat beragama di Indonesia dan mengerjakan soal latihan. Materi pembelajaran esok yaitu menjelaskan bentang alam di Indonesia, membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok, dan membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap Pancasila. Nah, mari kita mengucap syukur dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak disiplin kelas 5 sudah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.